Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Septian Jayadi, dosen Institut Bisnis dan Informatika Kesatuan, yang pada kesempatan kali ini saya melakukan rekaman untuk kegiatan PDD UKTPT Sertifikasi Dosen 2026. Pada kali ini saya akan memaparkan kuliah basis data 3, di mana pada perkuliahan kali ini mahasiswa diharapkan memiliki pemahaman tingkat lanjut dan keterampilan praktis mengenai pengelolaan basis data modern yang berfokus pada skala besar, performa tinggi, serta keragaman tipe data atau polygon persistence. Perkuliahan ini akan dibagi menjadi 16 pertemuan, di mana pada materi awal ini membahas tentang instalasi, konfigurasi, serta orkestrasi dari 3 jenis database berbeda, yaitu ada POSGLI, Mongo, serta InfluxDB sebanyak 2 pertemuan. Kemudian mampu merancang pemodelan hybrid sebanyak 2 pertemuan, mampu menerapkan teknik caching dan pemrosesan data in memory sebanyak 2 pertemuan, mampu merancang pemodelan data dokumen, embedding dan referensi sebanyak 2 pertemuan, kemudian mampu mengelola basis data berjenis time series sebanyak 2 pertemuan, dan kemudian mampu melakukan evaluasi dan rancangan arsitektur polygon persisten melalui tugasan proyek. Dan terdapat juga evaluasi pada pertemuan ke-8 dan ke-16 untuk UTS dan UAS. Bentuk penilaian pada perkuliahan ini yang pertama adalah presensi kehadiran sebesar 10%, tugas dan praktek terstruktur sebesar 20%, kuis sebesar 10%, serta UTS dan UAS sebesar 30%. Buku referensi yang dijadikan tuntunan atau referensi pada perkuliahan ini yang pertama adalah buku berjudul Time Series Database dari Dunning T. Friedman, kemudian Designing Data Intensive Application dari O'Reilly Media, serta MongoDB Modeling dan POSGLI dari Tech Publishing. Nah, setelah ini Anda akan menyaksikan cuplikan perkuliahan basis data 3 pada video berikut. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Sehat semua ya? Oke, ya, kita kali ini ketemu di sesi ke-13 ya. Kita akan kali ini membahas lanjutan dari pekan lalu kita sudah bahas tentang strategi retention dan sampling. Dan teknik bagaimana agar database kita tetap efisien. Ya, meskipun kita menyimpan data sensor terutama ya, hingga jumlah yang sangat besar gitu ya, mungkin jutaan baris, dan itu sudah kita pelajari juga. Dan hari ini bahas tentang integration dan audit, itu bagaimana kemudian di awal sekali kan saya sudah sampaikan bahwa hari ini teknologi database di sebuah aplikasi itu tidak tunggal, jadi satu aplikasi saja bisa menggunakan lebih dari satu jenis database. Ya. Di antaranya misalnya teman-teman sudah mempelajari kan yang namanya DBMS, gitu ya. Nah, di sini harapannya ya, dengan mempelajari di basis data 3 ini, integration ini, teman-teman tuh bisa memahami bagaimana ekosistem polygon persisten pada sistem modern, jadi aplikasi modern. Tadi adalah aplikasi modern. Oke, bagaimana kemudian teman-teman integrasi semuanya? Ya, meskipun di praktikum kan kita belajar 3 jenis basis data ya, POSGLI, kemudian ada Mongo, dan yang terakhir adalah Influx. Nah, meskipun belum sampai ke integrasi pada 3-tiganya ya, dalam praktek ya. Terakhir di sini audit ya, di audit belum sampai kemudian teknik integrasi, tapi minimal sekali kalian akan dapat bayangan ya, bagaimana penggunaan pada masing-masing database. Dan seperti yang sudah dipraktikkan dalam tugas sebelumnya kan, nyobain bagaimana dari aplikasi handphone ya, Purchasing sensor dikirim ke laptop kalian
Nah itu udah ada satu pengalaman tersendiri untuk kalian, jadi udah dapat gambaran oh ternyata begini cara menerima informasi sensor ke perangkat kita. Nah jadi selebihnya tinggal bagaimana integrasinya kita akan bahas hari ini gitu. Nah kemudian diharapkan juga teman-teman bisa memahami teknik profile ya untuk mengidentifikasi bottleneck. Jadi ketika kita menggunakan database dalam jumlah besar, kita perlu memahami teknik cara mengaudit efisien dan query-nya. Di hari ini, teman-teman query itu hampir nggak terasa sama sekali ya, karena jumlah rekodnya yang masih sangat ini. Ya. Nah kalau nanti sudah sangat besar, kalian perlu query yang efektif. Dan itu perlu belajar di audit. Kenapa demikian? No silver bullet. Jadi ada yang namanya satu aplikasi, satu database ini bagus untuk semua aplikasi. Nah, terutama di aplikasi yang modern, ini yang baik dengan aplikasi. Satu aplikasi bisa memuat berbagai jenis database. So kita lihat ya, ini apa? Oke. Dan memang, tahu ya, yang sering kita besar untuk dia. Oke. Ya, seperti ini Tokopedia. Lihat. Nah, ini satu aplikasi e-commerce. Ya, dari e-commerce. Di Tokopedia kita bisa lihat bahwa banyak sekali jenis barang, ya berbeda-beda jenis barang ini. Misalnya saya buka item ya, ini pom bersih. Di sini jenisnya banding, ada pilihan menu banding, single atau banding. Produk bersih. Ya. Kita lihat produk yang berbeda. Misalnya sepatu. Maka yang muncul di sana buat ya. Masih kotor, masih putih gitu ya. Nah kalau kalian menggunakan kategori yang lebih negatif lagi, kasut, tipe. Nah kalau kalian akses kosmetik segala macam ini bisa lebih dari satu ya, pilihannya bahkan ya ada berjenjang gitu ya. Mereka ada banyak produk. Nah sekarang saya tanya, kira-kira produknya jenis database apa yang cocok di kita? Tampil dari aplikasi aja. Pasti. Yang lain? Mana yang cocok? Tidak tahu. Pasti atau satu nggak bisa juga ya. Maksudnya lagi seperti ini. Pasti. Buat satu produk kecil. Ya kan? Oke, yang lain apa? Ya ini saya tidak bisa bilang bisa pakai maksudnya bukan soal bisa nggak bisa. Infrastruktur bisa, tapi mana yang paling cocok? Dalam jurusan produk, cirinya kita lihat. Seperti ngajak highlight, tipe, kategori, ya. Dia atribut teman-teman, dan atributnya sangat sekali. Artinya setiap produk bisa memiliki properti yang berbeda-beda. Maka yang paling cocok adalah mau, ya, karena pasti basisnya adalah transaksional. Karena mostly dia database-nya berupa relasional, harus rigid. Kalau bisa Pak, kalau saya ini begini gitu, ya sudah. Kalau nggak ada di sini aku sekarang ada berapa kategori produk di dalam topik ini? Banyak banget. Ada input, warna, ukuran, bahkan banding, terus jenis apa lagi gitu, ada banyak banget. Nah bayangkan kalau segitu banyak, berarti kan setiap tabel itu harus kasih satu kolom yang berbeda-beda, dan itu warna, dan kalau yang ada betul nggak ini kayak ini, beda dengan warna, maka apa yang terjadi? Ya, dia nol, ya nol. Jadi banyak nolnya, banyak atribut yang nggak bermanfaat. Kalau sakit fleksibelnya dia butuh, tetapi sekarang maka ngomong adalah tidak ya, enggak ya. Sekarang ada aplikasi yang berikutnya, aplikasi yang sama, tapi di tempat yang berbeda. Kalau kita lihat, ya seperti, oke kita lihat misalnya transaksi. Ada apa yang baru? Transaksi pasti relasional sih. Jadi SQL, mostly, yes. Setuju?
keuangan tuh harus ada referensi yang jelas. Maka dia butuh database yang basisnya OLTP, transaksi. Nah, maka FDBMS adalah pilihan yang paling tepat. Mau SQL, mau SQL Server, mostly bebas. Jadi basisnya transaksional. Kenapa begitu? Ya karena MongoDB itu tidak punya reference. Dia punya link. Bisa nggak menghubungkan antara satu collection ke collection yang lain? Bisa. Pakai link dengan menyatakan ID. Mana yang jadi isu link itu tidak sama dengan reference. Bedanya apa? Kalau reference, kalian bisa set escape, null, yang fungsinya seandainya data ini dipakai pada tabel lain, maka data ini nggak bisa dideret. Ketika dideret, constraint-nya jalan, nggak bisa karena dipakai di tabel yang lain. Tapi link nggak begitu. Dia nggak punya reference seperti itu. Dideret sendiri. Gitu ya? Paham ya? Maka transaksi itu izin. Nggak boleh gitu. Otomatis yang dipakai adalah transaksi RDB. Next. Sudah. Oke. Kira-kira yang cocok apa? Data saya cocok. Tetapi apa ya? Untuk ngomong, mostly ya lah. Oh, ya lo. Square. Yes. Inflas. Ngomong bisa. Dari tadi kita bisa, dari tadi kita bahas ya. Bukan soal bisa nggak bisa. Tapi mana yang paling? Karena disebut bisa, semuanya juga bisa. Gimana yang paling tetap? Gimana? Suzuki. Ini lagi bisa ya. Kita bisa pakai lagi. Buat pacar. Gue sama Gus. Gus. Mobil. Kalau buat akses ya, Yes. kalau misalnya kan biasanya kan ada Google Maps gitu kan, ditampilin si kurir itu nyampe mana? Iya, ini kan. Ya. Kalau gitu kan berarti influx nggak sih Pak? Iya. Iya betul loh. Ya. Jadi dari ada influx dari dia. Setuju nggak ini? Ya, jawabannya betul. Influx itu. Kenapa begitu? Aku kan cuma nyatet jam doang, Pak. Ini kan jam yang nyampe di detik cakung gitu deh. Arrive at sorting center, shipment and road, parcel deliver pick up, arrive at sorting center. Ini kan semua lokasi titik-titik pos dari si kurir siapa? Bisa aja kita setting di jam segitu. Ini yang tampak pada ekor kita agregasi. Ini agregasinya. Karena kita nggak perlu data pada detik ya. Tapi bagaimana kemudian teman-teman menjamin atau perusahaan memastikan bahwa kulit ini nggak muncul? Datanya ditukar di satu tempat. Data kalau barangnya ditukar di satu tempat. Kalau terjadi investigasi, oh saya beli iPhone nih, begitu nyampe, jadi Samsung, ya? Lalu ini kulitnya nggak benar, mungkin udah jalan sesuai usaha, gimana caranya? Makanya saya kan kulitnya berhenti di mana? Jadi mana? Dan itu dilakukan pakai static. Ya, jadi buat shipping, pengiriman, udah pasti menggunakan database yang basisnya sensitif. Ya, salah satunya ini. Jadi itu ya, dari satu aplikasi. Next, nah ini gambar tadi. Singkatnya dari pembahasan tadi, PostGIS itu dipakai yang basisnya relasional dan archive. Ya. Kemudian metadata log dinamis, ini skema flexibility. Dan kalau kita butuh yang fleksibel kayak produk tadi ya, properti produk, sosial media masih banyak memanfaatkan ini. Karena sosial media tuh juga random isinya, gitu ya. Atributnya biasanya nggak sekali harus pakai orang nggak punya atribut yang sama, gitu. Dan ada, kalau kita butuh high ingestion atau time series data, ini sensor ini. Maka kita menggunakan ini. Maka setiap aplikasi harus menjembatani IDU di Postgres dengan tag di inbox. Intinya harus ada yang jembatani satu sama yang digunakan adalah oke, itu jelas. Bayang ya, untuk generate kartu ujian aja itu masih 2000 bahkan ratusan ribu baris sekali klik. Itu proses aslinya memakan waktu 2 menit untuk
generated dulu. Artinya melebihi batas maksimum respon. Maka apa yang dilakukan? Ya tekniknya macam-macam. Kalau dalam UTS kita menggunakan asinkronus. Yang handle-nya bukan query ini, tapi yang handle-nya adalah logic program, pakai chart. Ya. Jadi kita pecah dulu. Ada positioning lagi. Ya. Nah itu tergantung kasusnya. Kita nyelesain dengan cara. Tapi intinya sih, durasi 2 menit gimana caranya ini bisa tetap jalan aplikasi. Maka kita pakai asinkronus. Oke, nah itu. Nah, PR besarnya dari si Momo yang harus selalu diperhatikan adalah agregasi. Query agregasi pada Momo itu seringkali masalah karena fungsi match ditaruhnya di belakang. Kan di filteringnya Momo kita bisa ngacak urutan nih. Mau buru-buru filter by match bisa. Beda dengan di SQL. Pasti select from where. Nggak bisa ditukar-tukar itu select from where. Nah, atau agregasinya juga nggak bisa dibalik lagi. Kalau di sini kan kalau agregasi itu kan dia kalau di SQL tetap harus select dulu di depan, nggak bisa dipakai. Nah, kalau ini bisa menggrouping dulu, filter dulu, sort dulu, baru di match bisa. Tapi itu akan menyebabkan loading yang sangat. Maka gunakanlah selalu match dulu. Ya, match dulu, baru sort. Ini baru yang lain. Temukan dulu, pasti dulu. Oke. Nah, itu yang harus dilakukan. Ini kayak best practice-nya lagi. Oke, selalu kotakan match di stage pertama. Berikutnya influx. Nah, influx pakai apa? Pakai ininya, boleh ngeceknya. Ya dia lihat map nih kalau dia. Pak, boleh keluar rumus gitu. Ini itu manual. Ya, jadi ada tadi saya nggak ada ini ya. Yaitu faktor penentu konsumsi RAM yang bisa diinflux ini. Jadi kita mesti baca dulu yang habiskan data yang mana. Yang dikonsumsi oleh RAM data yang mana. Ada data yang mana dulu. Nah, umumnya itu pasti raw data. Maka ya tekniknya udah kita pelajari dulu, yaitu down. Jadi sekali lagi kalau di Postgre kita mesti melakukan menggunakan Gin untuk mempercepat. Anyway Gin ada kelemahannya juga ya. Kelebihannya sangat cepat, tapi kelemahannya juga ada. Kelemahannya buat apa? Update, adalah. Kenapa? Karena kalau kita punya data 1000 baris, kita insert data baru dan insertnya kebenaran abjadnya di tengah-tengah ini dari yang indeks, maka dia harus shifting, dibaca ulang, disort ulang, dikasih nomor ulang, baru mesti update. Efeknya apa? Insert update delete-nya dia pasti lebih lama. Dia udah pakai Gin. Kalau gitu caranya, ya sih Bapak. Ada konsekuensi jadi lebih lambat juga. Pertama, nggak sesignifikan ketika kalian searching digital tadi. Yang kedua, pemanfaatan Gin itu bukan berarti dilakukan di semua tabel. Kebanyakan Gin itu dimanfaatkan untuk tabel report atau laporan, di mana tidak terjadi banyak perubahan transaksi. Laporan bukan tabel transaksinya ya. Laporan transaksi bukan tabel transaksinya, tapi tabel laporan. Ya, kayak data apa, gitu ya. Itu yang laporan akhir, laporan bulanan, laporan tahunan, itu pasti data-data tabel yang kita lakukan injeksi, gitu ya. Itu kelemahan yang ada pada Gin. Nah, kalau yang kedua tadi ada pemanfaatan kalau mau ya, EXScan buat pencarian lebih cepat. Yang kedua menggunakan memanfaatkan match selalu di stage yang pertama. Dan yang ketiga pada influx adalah tekniknya down. Cari, jadi kalau dia sih nggak ada teknik khusus. Cari data yang paling banyak konsumsi RAM. Habis itu down setting gitu. Saya tanya gitu. Habis itu bertanya? Saya mau tanya. Ya. Jadi kan saya cukup tertarik dengan cara kerjanya sosial media, Pak. Ya. Nah, misalnya saya tuh penasaran gimana sih sosial media ini bisa menampilkan data yang sebegitu cepatnya. Misalnya saya di server request itu kan requestnya cukup jauh ya, Pak. Nah, saya tuh bingung gimana caranya si sosial media ini menampilkan data
dengan begitu cepat, padahal yang request itu kan sekitar 1000-an orang kan. Nah itu cukup pakai cukup dioptimalisasikan si query-nya dengan origin dan lain-lainnya, atau ada tambahan lain Pak? Ada banyak teknik sekarang namanya ini case. Kalau ngomongin case udah familiar ya. Nah tapi kalau case itu ada di banyak tempat. Contoh, kalau kita pakai teknologi yang namanya CSR, Client Service Render, Client Side Render, data di rendernya di client, oke? Dan penyimpanan case yang besar di client, beban server berkurang, beratnya di client, ya CSR. Banyak web sekarang. CSR itu kalau di bahasa pemrograman kita pakai Next.js itu CSR. Ada juga kalau satu lagi Next, kalau Next SSR gitu. Kalau di Egg itu mas di SSR ya. Sorry, CSR ya. Si Next itu adalah SSR-nya di Egg. Kan ada sorry, Next ada Next. Yang Next.js itu yang di CSR ya. Tapi kalau Next.js itu di Egg yang di SSR. Berarti bebannya isinya banyak di. Nah, teknologi sekarang kan HP dan segala macam itu banyak yang modern teknologi. Jadi banyak juga aplikasi satu casingnya dilakukan di user dengan memanfaatkan CSR. Ada kelemahan nggak? Ada. Kalau speknya jadul itu susah banget. Ya, karena bebannya ditanggung sama perangkat user, termasuk metadatanya banyak. Jadi pertanyaan hubungannya apa Pak? Tadi pertanyaan saya. Ya, ketika requestnya banyak, yang direspon sama server itu nggak semua data, hanya data yang sifatnya dinamis saja. Yang statik itu nggak di-load lagi, kayak apa? Layout, CSS, CDS, juga image, itu semua disimpan di session browsernya user. Gitu. Jadi begitu buka halaman berikutnya, bebannya nggak bisa. Server cuma masih data plain text yang kecil loh. Dan itu cepat banget, karena kecil banget. Ya. Gitu. Berikutnya. Ada juga di sisi server tadi ya, SSR tadi. Bisa juga ditaruh di SSR. Yang lain ada lagi. Ada namanya query case. Query case contohnya apa? Redis, Memcached itu salah satu query case. Dia ngapain? Nah, kan tadi nge-load data request yang banyak. Katakanlah objek statiknya udah ditaruh di user, ya. Tapi query dinamisnya gimana Pak? Query dinamisnya gimana? Maksudnya query dinamis itu gimana? Contoh Wikipedia ya. Kalian buka serempak Wikipedia di detik yang sama. Keluar dashboard kan. Komponen tabel yang tulisannya for you atau nama kalian itu for Sevia, itu kan barang rekomendasi, hasil dari pencarian kita yang mirip-mirip ngumpul di situ. Tapi bukan tabel lain, itu semuanya standar sama, elektronik apa gitu, itu kan sama. Tapi tabel lain depan memang isinya adalah spesifik buat kita, ya. Tapi untuk yang lain itu semua sama. Sekelas ini buka itu pasti sama tuh. Page barang yang dapat gitu, yang dimunculkan, atau query yang dipakai juga sama gitu. Nah, data yang sama tadi itu server udah query berkali-kali. Dia query satu kali pada request yang pertama, habis itu disimpan di Redis tadi, itu namanya case query. Nah, posisinya di mana? Di tengah-tengah. Jadi kalau kalian kayak service itu ada gateway gitu ya, ini katakanlah si database-nya gitu. Ini gateway. Posisinya biasanya di sini sih, nempel. Ini katakanlah awal lah internet, ini user. Ketika dia request ke sini, dia nggak nanya ke sini teman-teman, tapi dia mau ke sini. Ini udah disimpan sini query-nya, query case query. Jadi dia simpan hasil query yang tadi diminta, itu halaman ganda semua. Jadi begitu request saya simpan. Dan ini nggak perlu query lagi, karena udah jadi. Ini hasil query, sehingga beban kerja di sini sangat, karena dia nggak. Tapi jadi tahu, di servernya dia ini Pak. Kita di ini, itu bisa cepat banget.
Kalau itu ngomongin kecepatan transmisi data, fiber optik itu kecepatannya udah cahaya. Cahaya itu, waduh, satuan hitungannya udah bayang ya, dengan cahaya itu jauh sekali. Jadi untuk mengirim data 01 pada komponen backbone itu hitungannya udah sangat cepat. Ya, millisecond. Nah, PR-nya kan adalah memuat data, bukan transmisi data. Karena transmisi data itu kalau udah pakai backbone-nya cahaya, itu cepat banget. Karena bisa tembus 100 km kan dalam waktu berapa detik. Jadi seperti itu kira-kira dia. Berarti salah satu jawaban itu tadi kita tuh pindahin query yang sering dipakai, hasil query yang sering dipakai itu ke Redis tadi ya. Betul. Jadi si user tinggal ambil hasil yang dari situ di Redis. Betul sekali. Sebenarnya di materi basis data 3 ini ada materi Redis, tapi nggak dikasihkan. Ya, saya taruh berapa? Kayaknya 3 itu udah mabuk gitu. Kalau saya tambahin lagi akan mentah-mentah. Banyak banget sebenarnya gitu Redis. Saya belum cerita Firebase di situ. Pertemuan 14 itu di slide-nya ada Firebase ngomongin Redis. Jadi banyak banget sekarang itu teknologi database. Jadi banyak yang teman-teman mesti pelajari lagi. Tapi apakah harus bisa semua? Ya enggak lah, pilih aja. Cukup pilih salah satu. Kenyataannya juga di Tokopedia kan pegawainya nggak satu ya. Banyak soalnya. Juga ya. Nggak lagi? Nah ini last nih. Langkah selanjutnya apa? Ini PR. PR untuk teman-teman pelajari dulu ya. Belajar tentang database masa depan. Ulang DB. Tadi disebut loh dia database. Nggak bisa ulang. Nah itu yang tidak teman-teman pelajari di kuliah ini. Nah, itu kalian pelajari karena masa depan ataupun hari ini penggunaan cloud database itu sudah sangat masif juga. Jadi penting buat kalian menguasai Firebase di era hari ini. Nah khusus buat FluxDB, kenapa kita nggak pelajari Firebase aja Pak, tapi FluxDB ya teman-teman di TI ini ada satu orientasi namanya control ya, yang nanti deskripsinya ada basisnya kalau hardware, berarti ada harus mengerti tentang transmisi data atau di mana data sensor, gitu ya. Oke, itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Masih ada yang mau disampaikan? Jelas ya? Baik, itu saja. Terima kasih. Selamat sore teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.